Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi kita di dalam ibadah minggu pertama tanggal 3 Mei 2020. Walaupun kita masih dalam ibadah online, tapi kita tetap yakin bahwa hadirat Tuhan akan memenuhi setiap kita di dalam ibadah kita, dimanapun kita, baik ada di rumah maupun di mana saja. Mari kita besarkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyembah nama Tuhan Yesus karena kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai hidup kita dan tidak akan meninggalkan setiap kita. Walaupun sedang terjadi bencana atau apapun masalah, kami akan percaya bahwa Kau ada di dalam pihak kami. Sungguh besar setiamu, amin Tuhan. Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
janji-Mu ajaib bagi kami Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi kami Tuhan. Walaupun kami sedang mengalami berbagai masalah, kami yakin dan percaya Engkau selalu menyertai setiap kami Tuhan. Kau tidak akan meninggalkan kami Tuhan Yesus. Inilah lagu kami, perkataan iman kami keluar dari mulut kami sebagai tanda kami beriman kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau pimpin Tuhan Yesus ibadah online ini dari awal sampai akhir Tuhan. Kami yakin percaya bahwa hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami, nyata di setiap kami Tuhan Yesus. Kami akan memuji meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah mulut kami, biarlah tepuk tangan kami, biarlah alunan melodi Tuhan Yesus dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk memuji nama Tuhan. Haleluya, amin. Shalom saudara, silakan beri tepukan, katakan Tuhan Yesus memberkati kepada keluargamu atau yang sedang ada di rumahmu. Mari kita yakin dan percaya bahwa Allah kita bagi amin. Mari kita berdoa. Yes. bangkit saudara, amin. Baca katakan amin. Yes. Tuhan. Mari kita sedikit berdoa saudara. Yang ada di rumah mari kita berdoa. Haleluya.
menyembah nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mempersiapkan hati dan pikiran kami. Kami mau Tuhan menyanyi lagi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kami sangat percaya Tuhan bahwa Kau adalah Allah kami yang menyertai hidup kami Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada lagi mustahil. Katakan lebih lagi, Tuhan percaya mujizatnya disediakan bagimu. Muliakan dan dipulihkannya. Sekali lagi kita nyanyikan lebih sungguh-sungguh lagi saudara. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menolong. Anak-anak iman
ya Tuhan. Bagimu tidak ada yang tidak mungkin Tuhan Yesus. Kami yang kita percaya Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kau berkati setiap kami, Kau melengkapi setiap kami Tuhan, agar kami dapat menerima firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang percaya dan yakin dan siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tema khotbah bulan Mei, bicara tentang kualitas. Kualitas hidup kita ditentukan oleh apa yang ada di dalam. Kita akan baca dalam satu ayat, Matius pasal 3 ayat 12. Alat penampis sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Dalam bahasa Indonesia masa kini, di tangannya ada nyiru untuk menampis semua gandumnya sampai bersih. Gandum akan dikumpulkannya di dalam lumbung, tapi semua sekam akan dibakarnya dalam api yang tidak bisa padam. Firman Allah hidup, ia akan memisahkan sekam dari gandum. Sekam akan dibakar dengan api yang tidak terpadamkan, dan gandum akan disimpan dalam lubuk. Alat penampis di sana bentuknya seperti garpu besar atau seperti sekop. Butir-butir gandum itu akan jatuh di dekat kakinya, dan jerami akan jatuh sedikit jauh dari tempat itu, tapi sekamnya diterbangkan oleh angin yang kencang. Nah, sekam ini disebut dedak kasar atau debu jerami yang tidak dapat dimakan. Biasanya diterbangkan oleh angin pada saat gandum itu ditampi, sama dengan merang. Dikiaskan untuk sesuatu yang buruk dan yang tidak berfaedah. Nah, sekam ini melukiskan orang-orang Kristen yang tidak bertobat, orang-orang Kristen yang tidak lahir baru. Sedangkan gandum ini bicara tentang tanaman pokok di daerah Timur Tengah, baik di lembah Sungai Tigris dan Sungai Efrat maupun Palestina. Gandum ini berbicara tentang orang-orang Kristen yang berkualitas, orang-orang Kristen yang berbobot, orang Kristen yang punya arti. Gandum merupakan makanan orang-orang di Timur Tengah. Bahkan gandum seringkali dijadikan bahan untuk membuat roti. Ada kisah menarik dalam kitab Kejadian pasal 42 ayat 2. Lagi katanya, telah ku dengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Ini adalah perintah Yakub kepada anaknya, supaya mereka pergi ke Mesir untuk membeli gandum, supaya mereka tidak mati kelaparan. Nah, dalam sebuah acara reuni, beberapa alumni menjumpai guru sekolah mereka dahulu. Melihat para alumni tersebut ramai-ramai membicarakan kesuksesan mereka, guru tersebut segera ke dapur, mengambil seekor teko, mengambil seteko kopi panas dan beberapa cangkir kopi yang berbeda-beda. Mulai dari cangkir yang terbuat dari kristal, kaca, melamin, dan plastik. Guru tersebut menyuruh para alumni untuk mengambil cangkir, mengisinya dengan kopi. Setelah masing-masing alumni sudah mengisi cangkir dengan kopi, guru berkata, perhatikan bahwa kalian semua memilih cangkir yang bagus. Dan kini yang tersisa hanyalah cangkir yang murah dan tidak menarik. Katanya lagi, memilih hal yang terbaik adalah wajar, manusiawi. Namun persoalannya, ketika kalian tidak mendapatkan cangkir yang bagus, perasaan kalian mulai terganggu. Kalian secara otomatis melihat cangkir yang dipegang oleh orang lain, mulai membandingkannya. Pikiran kalian terfokus pada cangkir, padahal yang kalian nikmati bukanlah cangkirnya, melainkan kopinya. Hidup kita seperti kopi dalam analogi tersebut di atas, sedangkan cangkir adalah pekerjaan, jabatan, dan harta benda yang kita miliki. Pesan moralnya, jangan pernah membiarkan cangkir mempengaruhi kopi yang kita nikmati. Cangkir bukanlah yang utama, kualitas kopi itulah yang terpenting. Jangan berpikir bahwa kekayaan yang melimpah, karya yang bagus, pekerjaan yang mapan merupakan jaminan kebahagiaan. Itu konsep yang sangat keliru. Kualitas hidup kita ditentukan oleh apa yang ada di dalam, bukan apa yang kelihatan di luar.
Apa gunanya kita miliki segalanya, namun kita tidak pernah merasakan damai, sukacita, dan kebahagiaan di dalam hidup kita. Itu sangat menyedihkan. Karena itu sama seperti kita menikmati kopi basi yang disajikan di sebuah cangkir kristal yang mewah dan mahal. Kunci menikmati kopi bukanlah seberapa bagus cangkirnya, tapi seberapa bagus kualitas kopinya. Apa sih yang membuat hidup kita berkualitas dan berbobot? Kita akan lihat poin yang pertama. Karena penebusan yang Kristus kerjakan dalam hidup kita. Kita akan baca dalam satu doa dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ingat, hidup tanpa Kristus adalah hidup yang sia-sia. Ada orang mengenal Tuhan Yesus sejak umur 50 tahun. Itu berarti selama 50 tahun hidupnya sia-sia. Ada juga orang mengenal Tuhan Yesus setelah umur 70 tahun. 75 tahun dipanggil pulang ke rumah Bapa. Berapa lama dia mengabdi kepada Tuhan? Hanya 5 tahun. Tapi bila Bapak Ibu, saudara sekalian, bawa anakmu sejak kecil ke rumah Tuhan, sedikitnya umur 3 tahun, anak tersebut bisa kita injili. Itu berarti Anda sudah memenangkan seluruh hidupnya bagi Kristus. Ada juga orang mengenal Yesus, percaya Yesus beberapa menit sebelum dia dipanggil pulang ke rumah Bapa. Ada sebuah kesaksian, pernah saya lakukan sesuatu di rumah sakit Bunut berapa tahun yang lalu. Kebetulan ada jemaat saya yang masuk ke ruang ICU, dia sakit diabetes, sehingga kakinya harus diamputasi. Di ruang itu banyak sekali ada beberapa pasien-pasien yang sakit. Dalam kemudian ada seorang bapak baru masuk. Dia sakit jantung. Salah satu anggota keluarganya, dia berkata sama saya, "Pak, bisa minta tolong doain keluarga saya?" Boleh. Apa yang saya lakukan? Saya injili dia. Apakah Bapak mau terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Ya, saya mau. Saya katakan ada 2 kemungkinan yang akan terjadi bila saya mendoakan Anda. Yang pertama, Anda akan sehat kembali dan menjadi saksi Tuhan, atau Anda akan mati dan dipanggil Tuhan. Ya, saya injili, saya doakan. Setelah berdoa selesai, apa yang terjadi? Bapak itu minta izin kepada perawatnya, saya mau ke belakang. Kasih kesempatan dia turun. Begitu selesai turun, dia naik lagi ke tempat tidurnya. Saya perhatikan. Apa yang terjadi? Beberapa menit kemudian, Bapak itu menghembuskan nafas yang terakhir. Saya kaget, saudara. Artinya apa? Dia meninggal. Untung sekali, saat-saat terakhir sebelum dia meninggal, dia boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, yang kedua, apa sih yang membuat kita berbobot berkualitas? Karena Kristus diam dalam hidup kita. Galatia pasal 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Apa yang menyebabkan hidup kita berkualitas? Karena Kristus yang diam dalam hidupku. Sejak kapan? Sejak kita menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Kalau Anda tidak memiliki Kristus, maka hidup tidak punya kualitas. Karena tanpa Kristus hidup kita hampa. Hidup kita tidak ada artinya. Nah, dikatakan tadi, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang hidup sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Untuk apa Yesus mati? Karena dia mengasihi kita. Kalau kita mengasihi dia,
Kita mau percaya pada Dia. Kalau kita percaya kepada Kristus, hidup kita akan berkualitas. Hidup kita punya bobot, punya arti. Hidup kita tidak kosong. Yang ketiga, apa yang menyebabkan kita berkualitas? Karena kita punya nilai. Ya, hidup itu punya nilai. Karena nilai satu jiwa lebih berharga daripada kekayaan seluruh dunia. Anda boleh punya segala hal di dunia ini. Tapi kalau Anda tidak punya Yesus, percuma. Dalam Matius 16:26 dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kita boleh memiliki harta benda yang banyak, bahkan seluruh dunia itu milik Anda. Tapi bila Anda tidak memiliki Yesus, maka hidupmu tidak berguna sama sekali. Harta, uang, jabatan bukan jaminan untuk menikmati hidup yang kekal, kecuali bila Anda percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, yang keempat, karena ujian, pencobaan akan menentukan kualitas iman kita. Dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semua itu ya untuk membuktikan kemurnian iman yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu peroleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan ini. Untuk menjadi orang Kristen yang berkualitas dan berbobot, ada kalanya kita harus melewati apa? Ujian dan pencobaan. Untuk melihat kualitas dan kapasitas hidup seseorang harus diuji lewat pencobaan. Masalah, sakit penyakit, apakah dia tetap setia atau tidak saat kita menghadapi ujian atau cobaan. Sakit penyakit apakah membuat kita maju atau membuat kita mundur pada dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Nah, perhatikan tadi dalam ayat yang ke-7, maksud semua itu untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Diuji kemurniannya dengan api. Nah, api ini bicara tentang apa? Pencobaan. Api ini bicara tentang apa? Masalah. Sehingga kamu peroleh puji-pujian. Kita akan dapat pujian. Tuhan itu respect dengan kita. Kalau kita bisa bertahan dalam ujian dan pencobaan. Sehingga kamu peroleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Apa sih bedanya ujian dan pencobaan? Ujian datang dari Tuhan. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kehidupan rohani. Agar kita bisa naik level. Seringkali saya beri contoh tentang anak sekolah. Ya, anak SD. Anda tahu berapa lama dia sekolah? 6 tahun. Dia setelah selesai sekolah 6 tahun, seorang anak dia berkata pada ibunya, "Mah, aku kan udah selesai kelas 6. Udahlah, aku nggak usah ujian ya." Nah, kalau kamu nggak ikut ujian, kamu nggak dianggap lulus. Ya, apa yang terjadi? Anak ini ikut ujian. Ujian itu bisa mudah, ujian itu bisa sukar. Pokoknya harus ikut ujian. Ya, dia ikut ujian. Setelah ujian selesai, dia bisa naik jenjang berikutnya. Dari SD naik apa? SMP. Berapa tahun? 3 tahun. Ya, sekarang dikenal dengan kelas 7, kelas 8, kelas 9. Terus tidak ikut ujian, tapi dia menganggap 3 tahun udah sekolah selesai. Bisa lulus? Bisa naik jenjang berikutnya? Tidak. Dia harus ikut ujian. Ya, setelah dia ikut ujian, dia berhak untuk masuk jenjang berikutnya. SMA atau SMU. Nah, di sini kita sekolah lagi 3 tahun. Kelas 10, kelas 11, kelas 12. Kalau dia ikut ujian, lulus, dia bisa bekerja. Bahkan masuk perguruan tinggi. Nah, Anda tahu pencobaan itu datang dari mana? Dari iblis. Kita baca dalam Yakobus 1 ayat 13 dikatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata,
Pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Dia sendiri tidak mencobai siapapun. Kalau iblis mencobai kita, tujuannya apa? Untuk menjatuhkan kita. Kalau Allah bukan mencobai, tapi menguji kita sesuai dengan kemampuan kita. Kita lihat satu contoh. Allah itu menguji Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak sebagai korban. Tapi Abraham taat. Sehingga Abraham disebut sebagai bapa orang beriman. Atau disebut sebagai sahabat Allah. Yakobus 2 ayat 23 mengatakan dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepada sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Anda ingin disebut sebagai sahabat Allah, kita mau belajar taat. Dalam situasi, kondisi apapun juga. Mungkin kita sedang mengalami ujian, menghadapi pencobaan dan sebagainya. Kita jangan mundur, tapi kita harus maju terus mengiring kepada Tuhan. Yang kelima, kita bisa menjadi orang Kristen yang berbobot. Karena kesetiaan kita kepada Tuhan. Dalam Wahyu pasal 2 ayat 10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Perhatikan dengan baik. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ingat ya, kesetiaan kita itu diuji oleh 3 hal. Apa itu? Penderitaan, pencobaan, dan kesusahan. Apa sih yang menyebabkan orang tidak setia? Yang pertama, karena terjadi konflik dalam keluarga. Ya, suami istri berantem, orang tua sama anak berantem, pertua sama menantu berantem, konflik. Kenapa orang tidak setia? Yang kedua, karena berselingkuh. Atau punya selingkuhan baru. Ya. Yang ketiga, kenapa? Terjadi kesalahpahaman di antara jemaat. Ya. Yang keempat, hidup dalam dosa. Bisa mencuri, menipu, hutang, tidak mau bayar, atau buat arisan. Ya, sudah dapat uangnya, langsung apa? Kabur, alias caw. Bahkan dia bikin perusahaan dengan label Tipsani. Apa itu? Tipu sana, tipu sini. Yang kelima, merasa dia sudah cukup baik, ya, cukup dengar khotbah di radio. Ya, apalagi zaman corona ini. Ya, kita sudah 6 minggu sampai minggu ini kita nggak ibadah. Ya, kalau dulu kita nggak ibadah di gereja itu salah. Tapi kalau sekarang kita beribadah di gereja, dianggapnya salah. Pelanggar, ya. Lucu ya. Yang berikutnya, karena memiliki pasangan yang tidak seiman atau alias pindah gerbong. Bapak Ibu Saudara sekalian, terutama anak-anak muda, mari kalau Anda mau cari pasangan hidup, carilah pasangan hidup yang seiman, ya. Kenapa orang tidak setia? Karena bisnisnya semakin berkembang. Sehingga tidak punya waktu untuk beribadah. Nah, sekarang situasi terbalik. Banyak bisnis yang ambruk. Betul? Banyak karyawan di PHK. Dirumahkan. Banyak orang-orang di Jakarta, saking keselnya, mereka mau mudik. Mudik gak boleh, tinggal di Jakarta, hidupnya susah. Ya. Ada beberapa orang yang pulang mudik tidak diterima oleh keluarganya. Apa yang terjadi? Ditolak. Bahkan ada orang yang bunuh diri. Ya, saya dengar tadi siang dari seorang bapak, dia cerita. Dia beli bensin 1 liter. Dia seborkan ke seluruh tubuhnya. Lalu dia merokok. Apa yang terjadi? Tubuhnya terbakar. Habis. Luar biasa. Banyak orang putus asa. Banyak orang bunuh diri. Jadi banyak orang mati bukan karena corona, tapi banyak orang mati karena bunuh diri. Beda lagi ceritanya. Ya.
Apalagi membuat orang tidak setia, merasa doanya tidak dijawab oleh Tuhan, jadi kecewa. Apalagi karena istri melahirkan lalu jadikan alasan oleh suami tidak ke gereja. Kenapa nggak ke gereja? Kan istri melahirkan. Apa kaitannya dengan suami-suami? Karena sakit, karena sibuk, banyak urusan, keluar kota, ya, sehingga tidak punya kesempatan untuk beribadah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada orang Indonesia beli sarung di Arab, ada tulisan dijamin tidak luntur. Pulang dari Arab, dia bagi-bagikan kepada saudaranya. Berapa hari kemudian saudaranya telepon, "Kang, kumaha ya? Sarung tak kunaon jadi luntur." Oh, dia komplain saudara. Sama penjual sarungnya ada tulisan jamin tak luntur. Hari Bapak macana dari mana? Dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan? Orang Indonesia biasanya baca dari kiri ke kanan. Oh, salah. Kuduna dari tukang ke hareup. Kan ditulis dijamin tidak luntur. Salah bacana. Kuduna macana luntur tidak dijamin. Gitu. Indonesia baca kiri kanan. Apa yang jadi? Ngambek manena. Kenapa? Merasa tertipu. Terakhir, apa yang membuat kita berkualitas? Karena Roh Kudus diam dalam hidup kita. Kita baca dalam 1 Korintus 3, 16, 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah ialah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayarkan. Itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Perhatikan Bapak Ibu saudara sekalian dalam ayat yang kedua. Sebab kamu telah dibeli. Harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Apa yang terjadi bila Roh Kudus di dalam hidup kita? Roh Kudus akan mengubah hidup kita. Mengubah seluruh aspek hidup kita. Sebab hidup tanpa Roh Kudus tidak mungkin Bapak Ibu bisa melakukan kedakalan. Orang boleh berbahasa roh, tapi juga lihat buah rohnya seperti apa. Ya, dalam Galatia pasal 5, 22, 23 mengatakan, tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Luar biasa. Buah apa yang tidak pernah busuk? Buah yang tidak pernah busuk adalah buah Roh Kudus. Ada berapa? Ada 9. Satu buah memiliki 9 cita rasa. Wah, luar biasa. Ada 9. Saya katakan angka 9 itu angka ajaib. Kenapa? Kalau bilangan ini dikalikan bilangan yang lain, dijumlahkan tetap nilainya 9. Contoh 9 kali 1 berapa? 9. 9 kali 2? 18. 1 tambah 8? 9. 9 kali 3? 27. 2 tambah 7? 9. 9 kali 4? 36. 3 tambah 6? 9. 9 kali 5? 45. 4 tambah 5? 9. 9 kali 6? 54. 5 tambah 4? 9. 9 kali 7? 63. 6 tambah 3? 9. 9 kali 8? 72. 2 tambah 7? 9. 9 kali 9? 81. Ya toh? 8 tambah 9, 8 tambah 1, 9. 9 kali 10, 90. Luar biasa. Tidak ada nilai angka yang lain yang bisa dilakukan, ya. Jadi disingkat, ya, 9 buah roh itu kasuda, samuba, selemua. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita angkat hosti kita, kita akan berdoa sama Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kami boleh mendengar firman Tuhan. Berbicara tentang kualitas
bila kualitas hidup kami bisa terjadi karena ada sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Sucikan, kuduskan kami. Mungkin ada di antara jemaat, para pendengar di rumah yang sedang sakit, mereka menderita, mengalami gangguan dan sebagainya. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan akan jamah dan sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kita dengar firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu itu diserahkan mengambil roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya, yang memecah-pecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah yang menjadi peringatan aku. Bukankah roti yang kita percaya dalam persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan kepada Tuhan. Cawan adalah lambang dari darah Kristus. Firman Tuhan berkata, demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini dalam perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucap syukur dalam persekutuan dengan darah Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa lagi. Bersyukur. Berterima kasih kepada Tuhan. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami boleh ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Tuhan tolong kami. Kuatkan kami, teguhkan kami. Bahkan kami berdoa untuk negara kami, bangsa kami Indonesia yang sedang dilanda virus corona. Ada banyak orang yang meninggal dunia. Bahkan seluruh dunia juga. Ada sekitar 200 sekian negara yang mengalami virus corona. Sehingga banyak bangkai-bangkai yang berserakan di berbagai tempat. Tapi kami bersyukur kalau negara kami, bangsa kami Indonesia bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini. Agar kami boleh menikmati berkat anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat, berkat jasmani, berkat rohani dan berkat materi, berkat dia datang dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan